Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku tercinta, kita kembali lagi di channel Inspirasi Bu Nurul. Semoga kita senantiasa sehat, bahagia, dan dikaruniai kecantikan. Cantik lahir kita, cantik batin kita. Nah, di antara ciri-ciri wanita cantik adalah ketika wanita tersebut mempunyai hati yang cantik juga. Nah, artinya apa? Dia mempunyai kolbun atau hati yang senantiasa bersih, terhindar dari penyakit-penyakit hati yang senantiasa bercokol di dalam hatinya. Kalau kita punya penyakit fisik, kita merasakan kepala kita pusing, kita mungkin sakit gigi, atau kita sakit perut, atau sakit yang lain yang sifatnya fisik, kita mudah sekali untuk mendeteksinya. Tetapi terkadang kita punya penyakit yang ada di hati dan kita tidak menyadarinya. Karena itu di antara ciri wanita cantik adalah ketika wanita tersebut mempunyai hati yang cantik, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang terlepas dari unsur-unsur penyakit hati seperti iri hati, rasa dengki, dendam, sombong, ujub, sum'ah, dan lain-lainnya. Nah, hati yang bersih, hati yang bening senantiasa dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Karena pada hakikatnya Allah itu tidak akan menerima hati yang tidak bersih. Di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau permalukan aku di hari pembalasan, di mana pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat atau hati yang bersih. Hati ini menjadi penentu akan baik buruknya seseorang. Ketika kita punya hati yang sehat, ketika kita punya hati yang bersih, ketika kita punya hati yang selamat, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi baik. Inna fil jasadi mudghah wa idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiya al-qalbun. Jadi di dalam diri kita, di dalam jasad kita, tubuh kita ini ada sebuah daging. Yang daging itu adalah hati, yang apabila hati itu sehat, maka sehat jugalah seluruh anggota tubuh kita. Dan ketika hati itu rusak, maka rusak jugalah seluruh anggota tubuh kita. Dia adalah hati. Maka senantiasa jagalah hati kita, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, juga berprasangka baik kepada sesama manusia. Senantiasa kita ridho atas segala ketetapan Allah, dan kita menjadi seorang yang taat dan senantiasa patuh kepada seluruh aturan-aturannya. Ciri wanita cantik berikutnya adalah ketika wanita tersebut punya bibir yang cantik. Bukan dalam arti senantiasa dia dihiasi dengan lipstik yang senantiasa memerah, bukan, tetapi bibir yang senantiasa tersenyum, memberikan aura kebahagiaan, aura positif kepada lingkungan sekitarnya. Dan bibir ini akan dihiasi, lisan ini akan senantiasa dihiasi dengan kata-kata yang senantiasa menyejukkan dan senantiasa dipakai untuk berzikrullah, zikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, dari hal-hal seperti inilah hati ini akan senantiasa menunjukkan kepada seluruh anggota tubuhnya yang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan lisan yang senantiasa menebarkan kebaikan, bukan menebarkan kesedihan atau kepahitan kepada orang-orang di sekitarnya. Di samping punya hati yang cantik, punya bibir yang cantik, kemudian seorang yang cantik pasti punya tangan yang cantik. Apa artinya? Tangan yang senantiasa mengulurkan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia gemar bersedekah, dia gemar untuk senantiasa membantu kepada orang-orang yang kesusahan di sekitarnya. Maka ketika kita punya hati, jiwa yang senantiasa ingin terselamatkan, maka pakailah tangan kita untuk senantiasa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan urusan kita di akhirat kelak. Kemudian punya tangan yang cantik, juga punya kaki yang cantik. Kaki yang senantiasa dipakai untuk melangkahkan kaki menuju ke tempat-tempat yang bermanfaat, ke tempat-tempat yang baik, ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang senantiasa bisa membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo bersama-sama kita berusaha untuk senantiasa mempercantik diri kita, baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, dan tentunya untuk masa depan kita yang sesungguhnya, masa depan kita di kehidupan berikutnya, di akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, membimbing hati kita, membimbing untuk senantiasa menuju ke jalan yang diridhoi, jalan menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga bermanfaat, saudaraku, sahabat-sahabatku, inspirasi Bu Nurul. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.